teman-teman, kita sebagai manusia harus menyayangi makhluk hidup yang lain ya. Untuk itu, kali ini aku mau mewarnai dengan tema menyayangi binatang. Untuk sketsa gambarnya seperti ini. Untuk perlengkapan yang aku pakai yaitu, dan ini hasil gambarnya. Mau tahu proses pembuatannya? Jangan di skip ya. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi sama Nada. Kali ini Nada mau menemani teman-teman di sini sambil mengisi liburannya dengan latihan mewarnai. Tema kali ini yaitu menyayangi hewan atau binatang peliharaan. Teman-teman di sini punya binatang peliharaan gak nih di rumahnya? Pasti punya ya. Kalau Nada suka banget nih teman-teman sama kucing. Kalau teman-teman suka apa ya? Nah, kita mulai yuk dengan penambahan gambar dulu ya. Di sini Nada menambahkan semak-semak, rerumputan, pohon, kelinci, dan dedaunan. Yuk kita mulai ke proses pewarnaan. Kali ini Nada mulai dari bagian langit dulu ya teman-teman. Untuk awannya di sini Nada memakai warna gradasi dari crimson, red purple, rose madder, salmon, dan warna white. Kita buat juga ya awan di bagian kiri atas ya teman-teman, dengan pengulangan warna yang sama. Lanjut kita ke pewarnaan bagian langit. Di sini Nada mau mencoba membuat langit seperti warna pelangi teman-teman. Pertama Nada memakai warna cobalt blue, light blue, sky blue, lavender, Naples yellow, lemon yellow, yellow orange, orange, red purple, dan warna lilac. Sekarang kita lanjut ke pewarnaan objek anak perempuannya ya teman-teman. Hal pertama pasti Nada mewarnai di bagian kulitnya ya. Di sini Nada memakai warna orange, Naples yellow, dan warna white. Jadi kita menyesuaikan dari arah matahari ya, mulai dari warna gelap dulu, baru ke warna terang. Lanjut ke pewarnaan baju anak perempuan. Di sini Nada memakai warna purple, lilac, red purple, dan warna white. Selanjutnya Nada kerik dengan motif garis-garis. Sekarang lanjut ke pewarnaan roknya teman-teman. Di sini Nada memakai warna ultramarine blue, ultramarine light, pale blue, dan warna white. Lanjut mewarnai bagian sepatu. Nada memakai warna lilac dan purple. Selanjutnya Nada mewarnai wortel. Di sini Nada memakai warna grass green dan untuk daunnya. Lalu warna orange, yellow orange, lemon yellow untuk warna wortelnya. Lanjut ke pewarnaan rambut teman-teman. Di sini Nada memakai warna black, burnt umber, yellow ochre, dan warna white. Untuk mulutnya Nada memakai warna vermilion. Setelah itu lanjut mewarnai anak laki-laki ya. Untuk kulitnya Nada memakai warna rose sienna, pale brown, dan warna white. Untuk bajunya di sini Nada memakai warna crimson, red, dan warna orange. Untuk celananya Nada memakai warna olive brown, yellow, dan Naples yellow. Untuk mulutnya Nada memakai warna rose madder. Lalu untuk rambutnya Nada memakai warna black, burnt umber, brown, dan warna yellow ochre. Lanjut ke pewarnaan kelinci. Di sini Nada memakai warna pale brown, white, rose madder, dan warna salmon. Setelah itu lanjut ke pewarnaan kura-kura. Untuk kura-kuranya sendiri di sini Nada memakai warna Naples yellow, rose sienna, brown, olive green, grass green. Untuk mulutnya Nada memakai warna vermilion. Lanjut, Nada mewarnai kelinci yang besar ya teman-teman. Di sini Nada memakai warna dark gray, gray, light gray, warna white, rose madder, salmon, olive green, grass green, crimson, dan yang terakhir warna red. Di sini si kelinci ceritanya sedang makan semangka ya teman-teman. Lanjut, di sini Nada mewarnai pohon, rumput-rumput, dan bebatuan. Untuk daunnya sendiri Nada memakai warna lilac, light purple, pink,
Naples yellow, dan white. Untuk bebatuannya, Nada menggunakan warna dark gray, gray, dan light gray. Sebelum lanjut, aku mau tahu dong pendapat teman-teman gimana hasil karya sementara aku. Boleh isi di kolom komentar ya. Kita lanjut ke pewarnaan semak-semak dan pohon ya teman-teman. Tapi sebelumnya Nada mau minta maaf ya teman-teman, karena tutorial semak-semak dan pohon ini dibuat terpisah. Karena video sebelumnya yang sudah terekam, Nada lupa teman-teman, tidak terekam. Jadi lanjut ke semak-semak dulu ya teman-teman. Untuk semak-semaknya di sini Nada menggunakan warna Prussian blue, blue green, green, dan lemon yellow. Kita warnai dulu dari bagian bawah ke atas ya, dengan gradasi gelap ke terang. Lalu kita mewarnai bagian pagarnya teman-teman. Yang pertama, blok dulu semua warna dengan warna yellow lemon. Setelah itu lalu ditimpa dengan warna black, burnt umber, brown, dan warna yellow. Di sini untuk papannya sendiri warnanya sama ya teman-teman dengan warna pagar. Setelah berhasil diwarnai semuanya, lalu kita kerik ya teman-teman, membuat efek kayu. Lanjut ke bagian batang pohon teman-teman. Karena akan dikerik juga, maka awalnya Nada mewarnai dengan full warna yellow. Lalu ditimpa dengan warna black, burnt umber, brown, dan warna orange. Setelah itu lalu dikerik ya teman-teman. Untuk bagian daun di pohonnya ini Nada memakai teknik stippling teman-teman, atau teknik totol-totol. Di sini Nada memakai krayon dari Scribble Artist ya teman-teman, dengan urutan warna malachite green, emerald green, jet green, dan yang terakhir warna yellow. Dan ini hasil penggabungan yang sudah diwarnai tadi ya teman-teman. Lanjut ke pewarnaan bagian tanah dan rumput ya. Di sini Nada memakai krayon Scribble Artist ya teman-teman. Untuk warna tanahnya sendiri di sini Nada memakai warna brown, roset, dan warna ochre. Sedangkan untuk rumputnya Nada memakai warna emerald green, green grass, lemon yellow, dan warna pale yellow. Nada blend menggunakan rubbing tool ya teman-teman, agar hasilnya lebih merata. Untuk bagian tanah dan rumput ini sendiri Nada warnai secara acak ya teman-teman, biar terlihat lebih realistis ya. Tapi harus diperhatikan juga ya untuk kebersihannya, karena ini krayon Scribble Artist teksturnya sangat lunak ya teman-teman, dan mudah kotor. Teman-teman boleh nih pakai tisu atau lap untuk menutupi gambar yang sudah diwarnai ya, agar tidak kotor ke objek lainnya. Dan untuk pemakaiannya sendiri jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Selain itu, tips dari Nada yaitu sebelum mewarnai memakai krayon Scribble Artist ini, lap ujung krayonnya ya pakai tisu tiap mau ganti warna. Karena biasanya yang sudah dipakai pasti ada warna sisa yang sudah menempel teman-teman. Sekarang lanjut ke proses finishing. Di sini Nada memakai pensil warna hitam dari Agatis untuk menebalkan outline objek gambarnya ya. Apabila tidak pensil warna juga bisa ya teman-teman memakai pensil kaca atau pensil 8B. Karena untuk oil pastel sendiri sangat cocok memakai penebal ini ya teman-teman menurut Nada. Tapi apabila teman-teman ingin memakai spidol juga bisa ya, itu tergantung selera masing-masing. Tapi Nada lebih menyarankan memakai pensil warna hitam atau misalnya pensil kaca atau 8B, karena ujungnya yang runcing. Jadi ini lebih memudahkan menebalkan objek-objek kecil atau yang lebih detail. Tapi terkadang harus digaris berulang kali ya teman-teman, agar warnanya lebih keluar. Dan untuk penebalan outline sendiri biasanya Nada memulai dari objek yang besar ya teman-teman ke objek yang kecil. Sini lanjut Nada ke proses detailing atau menghias. Di sini Nada menghias dengan memakai acrylic marker dari Enmi ya teman-teman, untuk efek rumput dan bunga-bunga. Untuk efek awannya sendiri di sini Nada memakai Scribble Artist ya teman-teman, membuat awan warna putih. Jangan lupa ya di blend menggunakan rubbing tool teman-teman, agar warnanya lebih menyatu.
Selain itu, Nada membuat hiasan motif dedaunan dengan memakai akrilik marker dari Enmi juga teman-teman, dan membuat efek bebatuan. Terima kasih ya teman-teman yang udah tonton video aku sampai beres. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh ya tonton video yang lainnya juga. Kalau ada yang mau ditanyain atau masukan, boleh isi di kolom komentar ya. Makasih banyak. Bye-bye.